Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Lela Nurlela Hidayat, mahasiswa PPG tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500100739. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya melaksanakan uji kinerja di SMA Wijaya Kusuma, Jakarta, kelas 10 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Berikut identitas diri saya. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ibu ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan dan kondisi sehat, yaitu untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya, silahkan. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika Ya arhamar rahimin. Untuk selanjutnya, agar hafalan kita tetap terjaga, mari sama-sama kita bermurojaah Quran surah An-Naba. Boleh dibuka silakan juz amma atau Al-Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linuhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadzuquna fiha bardan wala syaraba
إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إنا للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا Sadaqallahul azim. Masih pada hafal gak nak? Sih ya, jangan lupa murajaah terus agar hafalan kita tetap terjaga. Belum masuk materi, Ibu absen terlebih dahulu. Hari ini yang tidak masuk siapa nak? Aidil, kenapa nak? Tanggal berapa hari ini? 7 ya? Sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat gak? Ibu mau tanya dulu materi yang minggu kemarin, minggu sebelumnya tentang apa nak? Berlomba-lomba dan etos kerja. Baik, fastabiqul khairat dan etos kerja. Yang mana berlomba-lomba dalam kebaikan ini ada kaitannya dengan materi kita hari ini, yaitu tentang syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Ada yang tahu nggak iman itu apa? Ada yang tahu nggak iman itu apa? Hah? Iman itu apa? Percaya. Iman itu percaya. Baik, Ibu lanjut dulu ya nih. Nanti Ibu tayangkan sebuah video pembelajaran hari ini ya. Sebentar ya. Nanti enggak full. Boleh disimak terlebih dahulu ya videonya. Dibaca dulu. Definisi iman apa nak? Iman berasal dari Bahasa Arab. kata dasarnya Amana yu'minu imanan. Beriman atau percaya. berarti iman itu kepercayaan. Nah, untuk iman sendiri ada 6 pilar yang wajib kita sebagai pondasi kita, sebagai ketauhidan kita, pondasi tauhid kita itu ada 6 pilar. Yang pertama ada tahu gak arkanul iman? Yang pertama iman kepada Allah. Baik, iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. 3? Kitab. Yang keempat? Rasul. Yang kelima? Hari kiamat. Nah, itu merupakan pokoknya dulu, imannya dulu. Minggu kemarin kan Ibu sudah bagi kelompok ya. Ini sudah dibentuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Hari ini Ibu akan memberikan tugas. Nanti tugasnya boleh dikerjakan per kelompok dan nanti perwakilan kelompok boleh mempresentasikannya ke depan ya. Baik, sebentar Ibu bagi ya. Kelompok 1. Nanti kelompok 1 nomor ini ya. Kelompok 2 juga.
Kelompok 3 diisi ya, silakan. Kelompok 4. Terima kasih, Mi. Oke, silakan dikerjakan di kertas yang lain atau boleh di LKPD-nya secara langsung ya. Silakan. Kerjain. Diskusi bareng temennya. Silakan. Nanti kalau ada yang kurang paham, silakan boleh ditanya. Kerjain ini nih, ini aja kerjain. Ya. Iman memiliki 6 pilar yang coba cari 6 pilar iman dan seperti dalam kategori Nabi, Rasul. Iya. Ditandain ya. Iya, Bu. Ketua kelompoknya sebelah sini siapa? Atika ya. Kelompok 3 ketua kelompoknya Kafa ya. Kelompok 2 ketua kelompoknya Windu. Kelompok 1 ketua kelompoknya Yara. Oke, boleh kerjakan dulu. Tapi belum. Kita sudah menerapkan belum cabang iman ini? Tes ya. Coba tersebut beberapa cabang dari iman, iya. Kalian telah menerapkan. Apa jelasin aja ya? Jelasin aja yang sudah kita terapkan di dalam Iya, kehidupan kayak sehari-hari. iman kepada Nabi, Iya, sikapnya contohnya, apa? iya. Iya, oke. Iman contohnya, iman kepada Nabi contohnya. Kita selalu berselawat. Ya. Oke. Sekarang Sebentar ya, nunggu temennya yang lain ya. Kelompok 3 sudah? Oke. Kelompok 4? Satu lagi. Iya. 1. Udah belum? Udah selesai? Coba dilihat dulu. Tadi mana? Oh, itu ya. Oke, sebentar ya, nunggu teman-temannya. Kalau sudah semua, nanti perwakilan tiap kelompoknya mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya. Baik, kelompok 3 terlebih dahulu. Udah belum kelompok 3? Belum ya? Kelompok 4 deh. Kelompok 4 terlebih dahulu. Boleh, ketua kelompoknya maju. Salam dulu ya. Boleh langsung presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Lela. Di sini saya Tika Faliza sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil presentasi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu hikmah yang dapat dipetik dari berbagai kisah adalah keteguhan iman dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Kemudian tawakal dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta pentingnya keadilan dan kebaikan hati dan jujur dan akhlak mulia dalam bertindak dan berbicara. Nah, kisah-kisah tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, tidak berputus asa dan berjuang untuk kebenaran serta selalu mengingat Allah di setiap situasi. Kemudian, solusi untuk mengatasi krisis moral dan kriminalitas di kalangan Muslim Indonesia adalah kembali pada konsep iman yang utuh yang tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi juga diucapkan dan diwujudkan dalam setiap tindakan.
Nah, dengan mengimplementasikan seluruh cabang iman, mulai dari keyakinan dasar, perilaku verbal, hingga tindakan sosial, masyarakat muslim dapat menjadi contoh yang baik dan mengubah kondisi sosial ke arah yang lebih positif. Kemudian menguatnya iman seseorang akan mendorongnya untuk beramal soleh yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang saling peduli dan berakhlak mulia. Nah, sekian dari hasil diskusi kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar kasih tepuk tangan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada yang mau bertanya nggak nih sama kelompok 4? Atau ada yang mau menambahkan? Ada nggak? Atau udah cukup? Cukup. Kelompok 3 sama nggak jawabannya? Sama. Baik, silakan duduk. Makasih ya, Nak ya. Oke, boleh duduk. Kelompok 1 dulu. Itu. Ya boleh sebelah situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Mutiara Ramadhani sebagai ketua kelompok. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Jadi ada 6 pilar iman, yaitu yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Selanjutnya kalau penerapan cabang iman, A. Menanamkan tauhid dari kecil, contohnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. B. Malu merupakan bagian dari iman, maka kita wajib memiliki rasa malu. C. Istiqomah dalam sabar merupakan cabang iman. Sebagai seorang muslim, sudah seharusnya memiliki sikap sabar. Allah akan memberikan pahala yang tiada terbatas atas kesabaran kita, serta Allah akan memberikan kabar gembira surga untuk orang yang sabar. D. Kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Seorang muslim wajib memiliki sifat menjaga kebersihan, baik bersih secara jasmani ataupun rohani, bersih pakaian, tempat, dan lain-lain. Kelompok 3, 4 tadi udah ya, kelompok 3. Ayo sini. Boleh, Kafa, dibuka. Digulung, dikunyah. Cakep. Assalamualaikum semuanya. Oke, sebelum saya jelaskan, perkenalkan saya Muhammad Tobiaki dari kelompok 3. Oke, dari diskusi Boleh pakai ini. Nah, pada hari ini dengan kelompok saya, yang pertama tuh hikmah yang dapat dipetik dari berbagai kisah adalah keteguhan, iman, dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Misalnya kayak tawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya keadilan dan kebaikan hati serta jujur dan akhlak mulia dalam bertindak dan berbicara. Kisah-kisah tersebut mengajarkan kita untuk senantiasa bersyukur, tidak berputus asa, dan berjuang untuk kebenaran serta selalu mengingat Allah di setiap situasi. Sebelum saya lanjut, oke, semuanya takbir ya. iya, iya. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Oke, gara-gara semuanya sudah semangat, kita lanjut. Solusi untuk mengatasi krisis moral dan kriminalitas di kalangan Muslim Indonesia adalah kembali pada konsep iman yang utuh, yang tidak hanya diyakini dalam hati, tetapi jika diucapkan dan diwujudkan dalam setiap tindakan dengan mengimplementasikan seluruh cabang iman, mulai dari keyakinan dasar, perilaku verbal, hingga tindakan sosial masyarakat. Muslim dapat menjadi contoh yang baik dan mengubah kondisi sosial ke arah yang lebih positif. Menguatkan iman seseorang akan mendorongnya untuk beramal saleh yang pada akhirnya akan membentuk masyarakat yang saling peduli dan berakhlak mulia. Oke. Sekian dari diskusi kelompok saya. Tapi sebelum kita pamit, diulang lagi ya. Oke. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar.
di kolom dikunya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini luar biasa nih kelompoknya, semangat banget nih. Jadi kita gak ngantuk ya. Terima kasih Kafa, perwakilan dari kelompok 3 ya. Baik, ini kelompok terakhir, kelompok 2. Silahkan ketua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kasih tepuk tangannya biar semangat. Kelompok terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelah sini. Oh, sini. Sebelah sini aja, takut itu. Nah, Belum tampil, saya mau pantun dulu, Bang. boleh. Ini ada. Iya, mic. Nggak apa-apa. Jalan-jalan ke kota Baghdad. Cakep, Pulang-pulang beli tomat. cakep. Jika ente semua umat Nabi Muhammad, Masya Allah. jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau mempresentasikan dari kelompok 2. Saya di sini sebagai ketua kelompok, nama saya Windu Aji Kisutomo. Jadi hasil dari kelompok kami yaitu ada 1, yaitu 6 pilar, dan 2 itu ada penerapan cabang iman. 6 pilar itu ada iman kepada Allah 1, 2 iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab, 4 iman kepada Rasul, dan 5 iman kepada hari kiamat, dan 6 itu iman kepada qada dan qadar. Lalu kedua itu ada penerapan cabang iman. Penerapan cabang iman di sini ada 4, yaitu menanamkan tauhid dari kecil. Contohnya mengucap 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Wasyhadu anna. Oke. Yang kedua itu ada malu merupakan bagian dari iman, maka kita wajib memiliki rasa malu. Istiqomah. Yang ketiga itu ada istiqomah dalam sabar merupakan cabang iman. Sebagai seorang muslim sudah seharusnya memiliki sikap sabar. Allah akan memberikan pahala yang tiada terbatas atas kesabaran kita, serta Allah akan memberikan kabar gembira alias surga untuk orang yang sabar. 4. Ada kebersihan merupakan bagian dari keimanan. Seorang muslim wajib memiliki sifat menjaga kebersihan, baik bersih secara jasmani ataupun rohani, bersih pakaian dan tempat-tempat dan lain-lain. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dicontohkan yang ada dalam LKPD adalah tentang apa tadi? Tauhid. Tauhid itu harus ditanamkan sejak kecil, sejak dini. Minimal kalau kita lillah sudah Islam, sudah muslim dari sejak lahir. Karena orang tua kita merupakan muslim. Nah, minimal sebagai seorang mukmin, muslim yang baik, untuk menerapkan cabang iman yang berkaitan dengan hati, salah satunya adalah tadi tauhid, berarti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Minimal kita mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti ketauhidan kita kepada Allah. Kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian di LKPD gambar 2.2 itu tentang malu. Ya, malu sebagian dari iman. Dalam sebuah hadis disebutkan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Yang ketiga, tetap istiqomah dalam kesabaran. Ini salah satu cabang iman yang berkaitan dengan hati. Kemudian dalam LKPD yang terakhir itu adalah lingkungan bersih, pikiran jernih. Maksudnya apa? Lingkungan bersih, pikiran jernih. Maksudnya apa? Ada yang tahu gak? Ada yang tahu gak? Tahu gak Kafa? Lingkungan bersih, pikiran jernih. Kenapa termasuk ke dalam ini? Iman. Mungkin kayak kebersihan itu. Kebersihan.
Betul, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Baik itu bersih jasmani, rohani, wajib bersih. Pakaian kita harus bersih gak? Apakah pakaian kita harus mewah? Apakah pakaian kita harus mahal? Tidak. Pakaian kita tidak perlu mewah, tidak perlu mahal. Yang penting bersih. Bersih di sini berarti baik dari najis, dari hadas, artinya menjaga kebersihan. Kemudian dari jasmani kita berarti tubuh kita. Ya. Ada kaitannya gak dengan kesehatan? Ada. Kalau orang yang jarang gosok gigi sering sakit gigi gak? Makanya dijaga. Gigi kita punya hak untuk dibersihkan. Baik nih, kebersihan untuk tubuh kita ya. Tadi kan an-nadzafatu minal iman. Ada gak nih? Bersuci atau taharah termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian, dan tempat tinggal. Langsung simpulkan saja kegiatan materi hari ini. Berarti tadi mengenai cabang iman atau syu'abul iman. Ya, syu'abul iman itu apa? Tadi cabang-cabang iman. Ada berapa cabang iman? 77. 77 itu terbagi menjadi berapa? 3. Menjadi 3. Yang pertama? Hati. Hati ada berapa yang berkaitan dengan hati? 30. Kemudian? Lisan ada berapa? 7. Kemudian? Perbuatan. Perbuatan ada berapa? 40 ya. Nanti boleh dikerjakan di rumah saja, ada tugas. Ini sebagai bentuk refleksi kita mengenai syu'abul iman. Ya, nanti boleh difotokopi ya sama bendahara atau sekretarisnya. Nanti dibagikan satu orangnya ini ada 3 lembar. Untuk pembelajaran minggu depan, insya Allah kita masuk ke materi tentang akhlakul mazmumah. Ucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita laksanakan pada pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kita semua dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kegiatan hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.